Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 9 yang Ibu cintai, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini Ibu bisa bertemu kembali dengan anak-anak kelas 9 1 maupun 9 2. Sekarang Ibu masih ngajar Quran hadis. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua bisa mengikuti pelajaran walaupun itu belajar dari rumah. Pelajaran Quran hadis kelas 9 pada semester 1 ini meliputi tajwid, diantaranya tajwidnya itu mad lazim mukhafaf kilmi, mad lazim musaqqal kilmi, mad lazim musaqqal harfi, dan mad lazim mukhafaf harfi. Setelah itu kita akan mempelajari tentang berkah dari jujur dalam bermuamalah. Yang akan kita bahas surat Al-Mutaffifin dan surat Al-An'am. Di terakhir, di penghujung semester 1 ini, kita juga akan mempelajari keberkahan hidup dengan jujur dalam muamalah. Di antaranya kita nanti akan membahas hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas dan hadis riwayat Tirmidzi dari Hasan bin Ali radhiyallahu anha. Kenapa kita harus mempelajari tajwid? Karena membaca Al-Quran itu harus dengan tajwid. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril untuk dijadikan pedoman hidup manusia. Pedoman hidup kita semua, ya, manusia di sini itu harus bersumber dari Al-Quran. Kalau kita keluar dari Al-Quran, maka hidup kita akan menjadi sesat. Untuk bisa membaca Al-Quran, kita harus mempelajari terlebih dahulu ilmu tajwid. Ibu sarankan kepada semuanya, setiap hari kita harus membaca Al-Quran. Jangan berkata bahwa kita sudah besar, Al-Quran ditinggalkan. Malahan sekarang ini sedang digalakannya ya, tahfidz, menghafal Al-Quran. Dan itu akan membawa kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Karena membaca Al-Quran itu adalah sebagai sebuah ibadah, maka ilmu tajwid harus sudah diterapkan dalam membaca Al-Quran. Ya. Jadi tajwid itu adalah ilmu untuk membaguskan atau menjadikan bagus dalam membaca Al-Quran. Sebab Al-Quran apabila dibaca salah, maka artinya pun akan berbeda. Ya. Kalau kita membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwidnya, benar yang diajarkan oleh Nabi, kita akan dapat memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Makanya hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Namun karena Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu hukumnya fardu ain, maka belajar tajwid pun akan menjadi fardu ain. Fardu ain itu kewajiban yang harus dimiliki oleh diri sendiri. Sehingga Syekh Ibnul Jazari menjelaskan, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Ya,
Tanpa tajwid kita tidak tahu yang benar dan yang salahnya. Ya. Dan kita akan membaca Al-Quran, kalau ilmu tajwidnya tidak benar, maka artinya pun otomatis menjadi salah. Di kesempatan yang berbahagia ini, karena kamu pada waktu itu sudah mempelajari mad-mad yang lain di kelas 7, di kelas 8, maka sekarang yang akan ibu bahas adalah mad lazim, mukhafaf, kilmi. Mad artinya lah panjang, lazim itu sesuatu yang harus dibaca, ya. Mukhafaf kilmi artinya kalimat yang ringan, membacanya secara ringan. Menurut pengertiannya, mad lazim mukhafaf kilmi yaitu huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Huruf mad bertemu sukun asli dalam satu kalimat. Di sini ada sukun asli, berarti ada sukun yang palsu. Nah, perbedaannya, kalau sukun yang asli, sukunnya itu ya betul-betul sukun, ya, tanda bacanya sukun. Tapi kalau yang palsu itu tanda baca yang ada tanda bacanya fathah, domah, wakaf, tetapi dibaca diberhentikan, maka dia itu sukun juga, tapi sukunnya tidak asli. Nah, mad lazim mukhafaf kilmi itu dibaca 3 alif atau 6 harkat. Ya. 3 alif atau 6 harkat. Nah, jadi berbeda dengan mad-mad yang lain, ya. Nah, kalau mad aridil sukun walaupun 6 harkat itu bisa dibaca 2, 4 atau 6. Tetapi kalau mad lazim mukhafaf kilmi itu dibaca 3 alif atau 6 harokat. Dalam Al-Quran, mad lazim mukhafaf kilmi itu tidak banyak, hanya ada 2. Dan itu pun ada di Quran surat Yunus. Ya, di Quran surat Yunus pada ayat 51 dan ayat 92. Coba kalian baca, ya, lihat Qurannya. Akan kita baca, ya, di ayat 51. Ya. Coba semua lihat Qurannya. Di sini ada tulisan, ya, ada di tengah-tengah ayat, yaitu bacaan al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana wa qad kuntum bih. Coba tirukan. Itu di surat Yunus ayat 51. Satu lagi. Di surat Yunus juga ayat 91. Al-ana wa qad asaita. Al-ana wa qad asaita. Sudah paham? Sudah bisa cara membacanya? Untuk lebih jelasnya nanti kita bertemu dalam tatap muka. Karena ibu nggak melihat bibir kamu, ya, atau cara membacanya seperti apa. Akan kita ulangi nanti kalau sekolah kita sudah bisa tatap muka. Sekarang ibu akan menugaskan
diskusi kelompok, ya bisa perorangan, bisa kelompok, tetapi Ibu nanti minta responnya langsung dari hasil pembelajaran di hari ini. Ya. Nah, seperti yang udah Ibu tuliskan, tugas diskusi kelompok. Buatlah kelompok yang terdiri 3-5 orang. Atau mau sendiri silahkan. Ya, karena mungkin sekarang berada di rumah masing-masing, dipersilahkan untuk sendiri. Usahakan setiap siswa membuka atau memegang mushaf Al-Quran dan buka surat Yunus. Dan itu tampilannya sudah ada. Kemudian setelah itu Ibu minta responnya langsung. Bagaimana cara pembelajaran ini? Bagaimana juga apakah tugas hasil dari yang kamu rangkum itu ya, yang sudah Ibu tugaskan, Ibu langsung minta hasilnya ya. Nah, sekian saja dulu dari Ibu. Mudah-mudahan kita akan bertemu langsung karena tajwid lebih enak dan lebih baik kalau dilakukan pembelajaran itu secara tatap muka. Ya, Ibu langsung melihat apa yang kamu lakukan, apa yang kamu cari dalam Al-Quran, apa yang kamu baca juga, seperti itu. Ya. Sekian, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.